Swastiastu, perkenalkan nama saya Kementerian Semiantari dengan NIM 241510101. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum jaringan komputer dengan topik routing statis atau konfigurasi rute utama dan cadangan. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana konfigurasi routing statis dapat menjaga konektivitas jaringan baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan pada link utamanya. Selanjutnya kita masuk ke desain topologinya. Jadi di desain topologi jaringan yang digunakan terdiri dari 3 router yaitu router 1, router 2, dan router 3. Serta 3 PC yang masing-masing berada di LN yang berbeda. PC 1 di net 1, PC 2 di net 2, dan PC 3 di net 3. Tujuan di topologi ini adalah untuk menguji bagaimana komunikasi antar jaringan tetap berjalan meskipun ada gangguan pada salah satu linknya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi routing. Jadi konfigurasi routing dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rute utama dan rute cadangan. Rute utama menggunakan static router biasa, sedangkan router cadangan menggunakan floating static router dengan AD-nya 10. Pemilihan AD ini penting agar rute cadangan hanya aktif ketika rute utama gagal sehingga tidak terjadi looping. Dan selanjutnya kita masuk ke simulasi pertama. Jadi pada simulasi pertama, seluruh link antar router dalam kondisi aktif dan berfungsi normal. Hasil pengujian ping menunjukkan bahwa PC 1 dapat berkomunikasi dengan PC 2 dan PC 3 tanpa kendala. Begitupun juga dengan komunikasi PC 2 dan PC 3-nya. Jalur paket yang terlihat pada simulasi model menunjukkan bahwa komunikasi antar PC berjalan melalui rute utama yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Sebagai contoh, paket dari PC 1 menuju ke PC 3 lewat router 1 langsung ke router 3 sesuai dengan static router utama. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi routing statik telah diterapkan dengan benar. Semua jaringan saling terhubung dan tidak ada proses failover yang terjadi karena tidak ada gangguan pada link. Pakai berjalan melalui jalur default dan sistem routing bekerja sesuai harapan. Yang selanjutnya, kita masuk ke simulasi kedua. Jadi di simulasi kedua ada pemutusan link R1 ke R2. Pada simulasi kedua dilakukan pemutusan link antara R1 dan R2 untuk menguji mekanisme failovernya. Setelah link R1 R2 dinonaktifkan, hasil ping dari PC 1 ke PC 2 tetap menunjukkan konektivitas sukses. Namun jalur paket yang digunakan berubah. Paket tidak lagi melewati jalur R1 ke R2 melainkan dialihkan melalui rute cadangannya itu R1 ke R3 lalu ke R2. Hal ini menunjukkan bahwa router secara otomatis mendeteksi kegagalan pada router utama dan segera mengaktifkan router cadangan yang telah dikonfigurasi menggunakan floating static router dengan AD-nya lebih tinggi. Simulasi model memperlihatkan jalur baru yang terbentuk dan komunikasi tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Selanjutnya kita masuk ke jalur paket setelah pemutusan R1 ke R2. Pada simulasi ini, link antara R1 dan R2 dinonaktifkan sehingga rute utama menuju net 2 tidak dapat digunakan. Kemudian router secara otomatis berpindah ke rute cadangan melalui R3. Jalur paket yang baru terbentuk adalah dari PC 1 ke PC 2 melewati R1, kemudian ke R3 lalu ke R2, dan sebaliknya dari PC 2 ke PC 1 melewati R2 baru ke R3 baru ke R1. Konektivitas tak berhasil meskipun link utamanya terputus dan tidak terjadi looping karena adanya pada rute cadangan telah diatur secara konsisten di seluruh router. Dan selanjutnya kita masuk ke simulasi kedua. Pemutusan setelah link R1 dan R2 disambungkan kembali, dilakukan pemutusan link antara R2 dan R3 untuk menguji skenario failovernya. Hasil ping dari PC 2 ke PC 3 tetap berhasil, namun jalur paket kembali berubah. Kali ini paket dari PC 2 ke PC 3 dialihkan melalui R2 ke R1, lalu ke R3. Jalur ini menunjukkan bahwa rute utama menuju net 3 tidak dapat digunakan karena yang R2 ke R3 itu terputus, sehingga router memilih rute cadangan melalui R1. Simulasi mode memperlihatkan bahwa paket dari PC 3 ke PC 2 juga mengikuti jalurnya sebaliknya, yaitu dari R3 ke R1 baru ke R2. Proses failovernya terjadi untuk kedua arah komunikasi dan tidak ada gangguan konektivitas. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi routing cadangan telah diterapkan secara konsisten di seluruh router dengan AD-nya yang tepat.
sehingga tidak terjadi looping dan jaringan tetap stabil meskipun terjadi 2 kali pemutusan link. Selanjutnya, jalur pakai setelah R1, R2 kembali, dan R2, R3 yang putus. Pada simulasi ini, link antara R1 R2 dinonaktifkan, sehingga rute utama menuju Enetika tidak dapat digunakan. Router secara otomatis berpindah ke rute cadangan melalui R1. Jalur paket baru yang terbentuk adalah PC1, PC2 ke PC3, melewati R2, R1, dan R3, dan sebaliknya dari PC3 ke PC2 melewati R3, R1 baru ke R2. Konektivitas tetap berhasil meskipun salah satu linknya terputus dan tidak terjadi looping karena adanya pada router cadangan telah diatur konsisten di seluruh router. Jadi kesimpulannya pada pengujian ini setelah link utama antara R1 dan R2 diputus, seluruh perangkat jaringan tetap dapat berkomunikasi tanpa mengalami gangguan. Router secara otomatis memilih jalur alternatif melalui R3 sesuai dengan konfigurasi routing yang telah diatur sebelumnya. Hasil uji coba dengan perintah ping dari PC1 ke PC2 dan sebaliknya menunjukkan bahwa konektivitas tetap berhasil. Selain itu tidak terjadi routing loop karena setiap router memiliki AD-nya yang konsisten. Secara keseluruhan, hal ini membuktikan bahwa komunikasi failover dan redundansi pada jaringan bekerja dengan optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.